Kerajaan Mataram Islam mencapai puncak kebesarannya pada masa pemerintahan Sultan Agung Hanyokrokusumo yang berkuasa dari tahun 1613 sampai 1645. Ia merupakan raja ketiga setelah penambahan Sedot Krapyak. Letak geografis kerajaan yang berada di pedalaman membuat Mataram menjadi kerajaan agraris pertanian yang menjadi sumber pokok ekonomi masyarakat berkembang pesat karena didukung tanah yang subur. Pada masa kejayaannya, Mataram berhasil menjadi pengekspor utama beras, tapi siapa yang bisa menyangka bahwa kerajaan itu akan terpecah? Permasalahan dimulai Satyok datang dengan segala kelicikannya. Perkenalkan, kami utusan dari Tuan Zimpor. Kami kemari karena diperintahkan untuk bertemu Sultan Agung. Baiklah, tunggu di sini sampai aku kembali. Prajurit itu segera memanggil Jenderal Viwasi dan mempersilakannya untuk menemui Sultan Agung Hanyokrokusumo. Salam Tuan. Ada apa? Ada utusan dari VOC yang ingin bertemu dengan Tuan. Apa? Utusan dari Viwasi? Untuk apa orang-orang licik itu datang kemari? Hei prajurit, apakah kau tahu tujuan mereka datang kemari? Maaf Tuan, hamba tidak tahu. Ya sudah, segera bawa mereka kemari dengan rasa hormat. Baik Tuan. Jadi, ada perlu apa kalian datang kemari? Saya adalah utusan dari Tuan Jipikon. Dengan rasa hormat, Tuanku meminta agar VOC dan Mataram bekerja sama. Kerjasama seperti apa yang diinginkan oleh tuanmu? Apakah dia ingin kalau Pulau Jawa ini tunduk kepadanya? No. Kenapa kau berpikir seperti itu kepada Tuanku, wahai Sultan? Janganlah engkau berburuk sangka. Kita hanya akan bekerjasama dalam memerintah. Memerintah seperti apa yang kau maksud? I think seperti memerintah dalam wilayah dan hasil bumi. Jangan terima penawaran mereka, Kakanda. Mereka adalah orang-orang licik yang tidak dapat dipercaya. Kau benar, Adinda. Hei Jenderal, kalau itu yang kamu mau, segeralah kamu pergi dari kerajaanku ini. Katakan kepada tuanmu, selama aku masih hidup, jangan pernah bermimpi untuk menginjak kaki di kerajaanku ini. How dare you? Baiklah kalau keputusanmu seperti itu. Tapi jaga bicaramu kepada tuanku. Lihat saja apa yang akan dilakukan kepada tuanku pada kerajaanmu yang lemah ini. Silakan saja, aku tidak takut. Hei prajurit, cepat bawa mereka berdua pergi dari kerajaanku ini. Baik, Tuan. Pada tahun 1620, target utama Mataram bergeser ke arah kota Surabaya itu. Selama tahun 1620 sampai 1625, pasukan Mataram secara berkala mengepung Surabaya dengan kali ekspedisi. 5 tahun kemudian, tepatnya 1629, Sultan Agung mengirimkan pasukan untuk melakukan penyerangan terhadap VOC. Namun, serangan ini gagal akibat medan yang terlalu berat. 1632, Sultan Agung mengirimkan kembali 1.000 prajurit beserta keluarganya ke Karawang untuk membangun lumbung beras atau pusat logistik. Namun, saat merencanakan itu semua, ada seseorang suruhan VOC yang menyamar untuk memata-matai mereka. Prajurit, segera siapkan peralatan untuk peperangan. Kita akan menyerang VOC. Baik, Tuan. Kami akan menyiapkan semuanya. Jumlah kapal dan persenjataan. Bangun lubung beras untuk persediaan makanan. Oh, jadi begitu rencananya. Baik, Tuan. Namun, saat Sultan Agung menyiapkan peperangan, rencana itu diketahui oleh VOC yang dipimpin oleh JP Kon. Lapor Tuan, kami mempunyai berita yang penting. Mataram sedang mempersiapkan pasukan yang ditujukan kepada kita, Tuan. Apa? Kurang ajar. Apa yang telah disiapkan oleh Mataram? Mereka telah menambahkan pasukan dan membangun lumbung beras di Karawang, Tuan. Hal ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Apa yang harus kita lakukan, Tuan? Haruskah kita menghabisi warga Mataram? Belum. Kita pertama-tama hancurkan rumah Mataram yang ada di Karawang dan persiapkan senjata untuk menghancurkan Mataram. Baik, Tuan. Penghancuran rumah warga pun mulai dilakukan oleh VOC dengan tanpa ada rasa belas kasihan. Bu, ini sayurnya harganya berapa? Murah, Bu. 50 perak saja, masih segar lagi. Maaf, Bu, sayurannya sangat segar sekali. Bagaimana petani menemukannya? Kami baru saja memanennya di selatan.
Oh, pantas saja di sana tanahnya sangat subur. Kalian melihat kedatangan FOC tidak di pelabuhan pedagang kita? Iya, tadi aku juga melihatnya, banyak sekali prajurit yang datang. Mari kita pulang. Aku tadi melihat prajurit VOC yang datang ke sini. Hah? Apa iya? Hei rakyat pribumi, nyala kalian dari sini. Jika tidak, kalian akan mati. Tuan, kami telah menjalankan perintah Tuan. Rumah warga telah habis tak bersisa. Bagus, Komandan. Pastikan tidak ada yang tersisa lagi bagi Mataram, sampai Mataram membawa pasukan yang lemah ke Batavia. Siap. Jalankan tugas yang lain. Sementara itu, kondisi di Mataram sangatlah buruk. Mataram lalu melakukan penyerang terhadap VOC dan menuju ke Batavia. Tetapi penyerangan itu gagal. Tuan, apa lagi yang bisa kami lakukan, Tuan? Kami sudah kalah, Tuan. Kalah! Tidak, kita belum kalah, masih ada harapan. Tapi Tuan, banyak sekali prajurit yang telah gugur di perjalanan yang melelahkan ini. Selain itu, senjata kita tidak sebanding dengan senjata VOC. Ya sudah, kita kembali ke Mataram sekarang juga. Setelah itu, perlawanan demi perlawanan antara Mataram dengan VOC terus terjadi. Banyak daerah-daerah Mataram yang melakukan pemberontakan ingin cepat merdeka. Naas, pada akhirnya Sultan Agung wafat pada tahun 1645. Perlawanan demi perlawanan antara Mataram dengan VOC terus terjadi. Banyak daerah-daerah Mataram yang melakukan pemberontakan ingin cepat merdeka. Naas, pada akhirnya Sultan Agung wafat pada tahun 1645. Pasca kematian Sultan Agung, pemerintahan Mataram digantikan oleh Amangkurat I yang justru bekerja sama dengan VOC. Pada masanya itu terjadi pemberontakan yang dilakukan oleh Trunajaya yang tidak setuju jika Mataram harus bekerja sama dengan VOC. Menurutmu, aku akan bertemu siapa lagi selain Tuan Raja Mangkurat? Tolong beritahu dia bahwa aku sudah sampai di sini. Baiklah, tunggu di sini sampai aku kembali. Sudah datang di kerajaan. Suruh dia masuk segera. Baik, Tuan. Apa yang membawamu ke sini? Aku tidak akan bertele-tele ya, Mangkurat. Aku kemari karena punya suatu penawaran untukmu. Penawaran apa itu? Menyerahkan hasil beras kerajaanmu kepada kami. Kami akan memberi keuntungan yang sangat besar. Keuntungan besar apa yang kamu berikan? Sehingga aku harus menerima tawaran itu. Aku akan memperjanjikan perluasan wilayah kerajaanmu jika kamu menerima penawaranku. Tapi bagaimana caramu untuk memperluas wilayahku? Kau lupa ya, Amangkurat? Aku mempunyai jalur perdagangan yang sangat luas, sehingga aku dapat dengan mudah memperluas wilayah kerajaanmu. Jika aku menolaknya, apa yang kamu lakukan, wahai company? Dengan berat hati, pasti kita akan bersaing di jalur perdagangan ini. Tunggulah sebentar di sini. Aku akan berdiskusi dengan permaisuri. Bagaimana menurutmu, Adinda? Lebih baik kita terima saja penawarannya. Perasaanku menyatakan bahwa company itu tidak ada niatan jahat kepada kerajaan kita. Kau yakin, Adinda? Yakin, percayalah kepadaku, Kakanda. Baiklah. Keputusan ini sangat berat untukku. Baiklah, saya terima tawaran itu. Asal itu dapat mensejahterakan rakyatku. Permisi Tuanku Amangkurat, ada Tuan Trunajaya ingin bertemu dengan Tuan. Trunajaya, ada urusan apa dia kemari? Baiklah, persilakan dia masuk dan antar dia kemari. Ada apa gerangan saudara Trunajaya jauh-jauh datang kemari? Apakah ada yang ingin dibicarakan? Siapa mereka? Apa urusan mereka? Oh, mereka adalah orang yang membantu kita untuk memperbesar dan memperluas kerajaan kita. Apa maksudmu? Apakah dia salah satu dari company? Kau sudah gila. Apa maksudmu, Trunajaya? Tidakkah kau harusnya punya rasa hormat kepadaku? Apakah kau tahu Amangkurat betapa liciknya mereka? Tentu aku tahu mereka. Mereka lebih baik darimu. Karena mereka lah yang membantu kita untuk memperbesar kerajaan kita. Kau salah besar, Amangkurat. Jika kau beranggapan bahwa VOC akan membantu kita, aku tidak setuju dengan keputusanmu, Amangkurat. Hentikan omong kosongmu itu. Sudahlah, kau diam saja. Aku tidak butuh pendapatmu. Dan aku juga tidak akan memanggil dan bahkan meminta bantuanmu. Pergilah! Jika itu keputusanmu, aku akan melakukan penyerangan untuk merebut kemerdekaan Mataram dari tangan VOC. Silakan saja kalau kau mau berhadapan dengan persenjataan VOC yang super lengkap. Baiklah kalau begitu, Amangkurat. Aku dan pasukanku akan melawanmu dan memusnahkanmu. Prajurit, cepat amankan permaisuri.
Selesaikan urusan ini, Trunajaya. Akhirnya, terjadilah pemberontakan yang dilakukan Trunajaya terhadap Mataram karena tidak setuju dengan keputusan Amangkurat I. Trunajaya berhasil melakukan pemberontakan, sedangkan Amangkurat I beserta putranya, putra pertamanya, Mas Rahmat, melarikan diri dalam keadaan sekarat. Dan dalam pelariannya, Amangkurat I meninggal di daerah Tegalwangi. Lalu, tata Mataram diwariskan kepada anak sulungnya, Mas Rahmat, yang bergelar Amangkurat II. Setelah Amangkurat II wafat, terjadi peristiwa perjanjian Giyanti antara VOC yang dipimpin oleh Hartaik, Gubernur VOC untuk Jawa Utara, dan Pakubuwana III serta kelompok Pangeran Mangkubumi. Maka berdasarkan perjanjian Giyanti 13 Februari 1755, yaitu Mataram dibagi menjadi 2. 1. Kesultanan Yogyakarta oleh Mangkubumi yang bergelar Hamengkubuwana I. Yang kedua, daerah Kesultanan Surakarta oleh Susuhunan Pakubuwana III. Lalu, pada tahun 1757, dengan intervensi Belanda dan berdasarkan perjanjian Salatiga, Kesultanan Mataram dipecah lagi menjadi 3, yaitu Kesultanan Yogyakarta, Kesultanan Surakarta, dan Mangkunegaraan. Pada tahun 1813, Kesultanan Yogyakarta dipecah lagi menjadi 2, yaitu Kesultanan Yogyakarta dan Pakualaman.